Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 Proyek Pancasila dari kelas A Farmasi angkatan 2024. Bersama saya di sini Selvia Mutmainah dan rekan saya Maritas dan juga Bapak Kiai selaku narasumber kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita melakukan wawancaranya pada siang hari ini. Izin bertanya Pak, kita mewawancarai dari Bapak siapa? Ya, saya Jasilus Sakho. Saya pengasuh pondok pesantren Nurul Ihsan Yogyakarta. Saya juga sebenarnya dosen UNU yang juga sekaligus pengasuh, tapi saya dosen tetap di Fakultas Teologi Islamiyah di Prodi Studi Islam Interdisipliner. Dan tapi sekarang saya fokus untuk mengajar di pesantren, sekaligus juga ngajar di UNU. Kami juga beberapa kelas juga saya ngajar di pasca S2 UIN Sunan Kalijaga, juga ada S3 di UIN Sunan Kalijaga. Dan kebetulan ini saya bersama anak-anak santri di sini di pesantren Nurul Ihsan. Kami baru sekitar 2 tahun sama-sama mendirikan pesantren, belajar bersama, ngaji bersama, anak sawah, supaya bisa lebih membingungkan hati dan pikiran, sama sesekali berguru. Kira-kira itu perkenalan awal ya. Nah, karena di sini tuh kan pondok pesantren ya Pak. Ya. Jadi kan rata-rata bisa dibilang Gen Z lah ya, yang zaman sekarang itu kan banyak ya terjadi kurangnya kesadaran sosial. Nah, menurut Bapak apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam mempromosikan kesadaran sosial kepada masyarakat, khususnya santri pondok pesantren Islam Yogyakarta ini? Tantangan terbesarnya adalah sifat individualisme. Sifat individualisme itu tantangan terbesar. Jadi kalau di pesantren itu ajaran agama itu kan sebenarnya suruh menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, itu harus seimbang. Maksudnya gimana? Ada banyak sekarang yang menjadi kritik itu adalah seiring dengan perkembangan zaman yang seperti ini ya, Gen Z gitu ya, Gen Z dan lain-lain itu kan kadang seringkali kita itu dituntut untuk prestasi itu hanya diukur pada sisi intelektualisme, pada sisi kognitifnya, pada sisi pemikirannya. Nah, padahal sebenarnya itu tidak jadi satu-satunya prestasi ya, itu tidak menjadi satu-satunya sebuah prestasi. Apalagi sekarang umpamanya zaman yang seperti ini, orang semakin individual, ya kan? Ya udah, yang penting gue, lo, ya kan? Lo jangan ganggu gue jangan ganggu lo. Kira-kira gitu kan. Lah itu ya, ini karena memang zaman ini kan peradaban kita sekarang itu memang mendorong kita untuk bersikap individualisme. Kalau kawan mahasiswa semua itu mengenal ini ya, mengenal banyak ideologi di dunia yang berkembang, itu kan ada kapitalisme, ada sosialisme. Kalau ajaran Islam itu kan diantara itu.
Kalau kapitalisme itu kan lebih mementingkan modal. Yang modal itu yang penting ini buat gue, ini buat saya. Orang lain agak menderita nggak terlalu peduli. Nah, situasi dunia yang seperti ini kadang itu mempengaruhi cara pandang, cara pikir generasi-generasi sekarang. Yang kadang orang kan lebih peduli dengan kepintarannya sendiri, lebih peduli dengan kepentingannya sendiri, lebih peduli dengan sehingga peradaban kapitalisme itu memunculkan. Nah, ya mohon maaf. Biasanya karena memang kita generasi sekarang dibentuk oleh peradaban dan struktur dunia yang seperti itu, kebanyakan kapital itu. Akhirnya orang hanya mementingkan sisi individualismenya. Pokoknya yang penting gua enjoy, orang lain nggak enjoy terserah ya. Yang penting I don't care with your business ya, yang penting saya nggak diganggu, saya juga nggak mengganggu kalian. Nah itu akhirnya apa? Mengejar karir, mengejar prestasi, mengejar apa, sehingga itu kadang orang yang pintar secara intelektual kognitif itu dalam tanda kutip agak egois. Apa? Yang penting kan saya IP-nya bagus, orang lain nggak peduli. Entah itu dia makan atau nggak makan nggak peduli, yang penting IP saya bagus. Lah itu kadang peradaban sekarang itu bersifat seperti itu. Tapi di sisi lain itu ada kelompok-kelompok yang karena saking terlalu semua itu milik bersama, seperti ideologi kayak sosialisme, komunisme. Ada beberapa negara yang itu semua kan orang nggak boleh nonjol berlebihan, nggak boleh kaya sendiri, kayak negara-negara seperti dulu ya, negara-negara pernah dikuasai oleh komunisme di Korea Utara, seperti Cina, seperti dulu. Tapi sekarang kan Cina sudah mulai terbuka, Soviet dulu dikuasai. Jadi semua nggak ada milik pribadi, semua milik umum, nggak ada kepemilikan pribadi umum. Yang penting ya udah untuk dilakukan oleh bersama-sama. Kalau ada barang ini milik negara, ini milik semua rakyat. Tapi Islam nggak gitu. Islam tetap harus ada ini milik pribadi. Ya kan, kalau milikku, hakku, ya itu milikku. Tapi juga ada yang kalau bisa milikmu itu jangan kayak kapitalisme itu, bahwa semua milikmu, nggak ada yang kamu keluarkan. Harus ada yang kamu keluarkan. Tapi juga jangan dikeluarkan semua sehingga kamu nggak punya apa-apa. Kayak sosialisme itu semua milik negara. Nah kalau di Islam, kesadaran sosial itu kan sebenarnya dibangun melalui ajaran-ajaran agama. Contoh seperti syariat-syariat, zakat, infak, sedekah, itu kan memunculkan kesadaran sosial supaya kita itu care sama yang lain, ya kan? Kalau kawannya jatuh, ya, ditolong semua, ya kan? Kawannya jatuh atau kawannya lagi kesulitan, terus dibantu atau keuangan, umpamanya diinfaki, disedekahi. Itu sebenarnya kan prinsip-prinsip untuk membangun kesadaran sosial. Jadi sebenarnya itu sebenarnya kalau kami umpamanya di pesantren itu gimana pemikiran tentang kesadaran sosial, sehingga ajaran-ajaran agama, ajaran Islam, ajaran pesantren sebenarnya seperti itu. Maka di pesantren itu kenapa kok hidupnya bareng-bareng, hidupnya makannya bareng, lalunya bareng, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran sosial supaya kamu nggak individualis, supaya kamu care sama yang lain, supaya kamu, dan itu harus tetap dikembangkan, harus tetap laksanakan di tengah-tengah tantangan semakin
maraknya itu tadi apa, individualisme. Kira-kira seperti itu. Iya Bapak, saya sampaikan ada beberapa memang kita tuh harus menuruti tentang peraturan pondok pesantren yang dibuat oleh para petugas ya Pak ya. Dan misalkan di pondok pesantren itu memiliki sifat senioritas misalnya Pak. Nah itu tuh bagaimana Pak? Cara mengatasi kita dalam sebagai pengasuh itu melihat ada sifat senioritas dari pengurus yang lain itu bagaimana Pak? Disitulah peran sebenarnya, peran seorang pengasuh, peran seorang kiai untuk selalu berinteraksi dengan anak didiknya, dengan santrinya, supaya dia mengetahui tentang kehidupan sosial yang terjadi di dalam itu. Nah, kalau tiap hari itu kan ketemu, berinteraksi, itu terasa kok bahwa oh ini muridnya ada problem, ini muridnya nggak ada problem, itu terasa. Karena kan tiap ya kayak sampean semua umpamanya di dalam kelas gitu kan, karena tiap saat ketemu tiap ini kan tahu oh ini ada masalah, ini nggak ada masalah, ini ada masalah kawannya kan kayak gitu. Kan tahu itu, otomatis tahu itu. Nah, di situ saya sendiri itu menerapkan iklim keterbukaan dan juga iklim kalau bahasanya itu keterbukaan atau openness. Keterbukaan tapi bukan berarti itu tanpa aturan. Maksudnya keterbukaan gini. Jadi yang menjadi ukuran itu sebenarnya adalah ilmu. Nah, saya di sini contoh umpamanya menerapkan kalau umpamanya biasanya orang itu umpamanya kalau yang senior dikelaskan sendiri. Loh, itu nanti itu namanya eksklusif, nggak terbuka. Lah, dan itu berarti ukurannya standarnya berdasarkan umur. Nah, sehingga ketika umpamanya klasifikasinya seperti itu, itu nanti akan ada semacam terbentuk angkatan-angkatan. Ya. Tapi untuk meminimalisir itu, saya di sini di pesantren ini itu tidak ada tahun ajaran. Jadi santri itu masuk kapanpun, anytime. Detik ini masuk, ya nggak apa-apa. Besok ya nggak apa-apa. Nggak ada tahun ajaran 2004, nggak ada gitu. Setiap saat, setiap anytime. Terus gimana nanti untuk karena itu nanti standarnya ilmu ukurannya, bukan umur. Ilmu maksudnya gimana? Semua itu ditetapkan berdasarkan kompetensi keilmuan. Contoh umpamanya, oke ya, kita menetapkan level dasar itu katakanlah ngaji, kalau di sini bahasa kami ngaji Safinah. Habis itu nanti atasnya lagi ngaji takrib, atasnya lagi ngaji Fathul Qorib. Saya sebagai pengasuh itu menerima setoran semua santri. Yang itu kalau kamu sudah pertama semua harus kompetensinya baca Safinah ayat dasar. Yang menengah nanti takrib. Ternyata ketika dites umur yang senior kadang itu ya masih Safinah. Tapi kadang ada anak sanawiyah itu sudah bisa. Menengah takrib itu kadang itu akhirnya apa? Ada anak yang kelasnya S1 mau lulus, mau S2 itu baru takrib. Ada yang anak alia sudah takrib. Dan itu saya menerima setorannya sehingga apa? Sekat-sekat umur itu akhirnya mencair. Jadi orang itu hormat bukan berarti pada umurnya, tapi pada ini sudah selesai takribnya, ini sudah selesai Fathul Qoribnya, kemampuannya sudah. Jadi standarnya ilmu, bukan standar pada senioritas atau standar pada
ini sudah santri lama. Biasanya kan gitu kan, kalau udah santri lama udah berkuasa gitu ya, umpamanya kayak gitu. Wah itu kalau di sini enggak, santri lama itu kadang juga masih Safina dasar. Kalau ditentang, nah kalau dia mau ngapa-ngapain pada buat solusi, ya kan? Safina gak kelasnya takrib. Jadi di sini akhirnya waktu itu menjadi relatif. Nah, yang jadi ukuran adalah standar keilmuan itu kompetensi. Kalau kompetensinya bagus, umpamanya levelnya keilmuannya udah bagus. Nah, tapi itu bisa saja kompetensi yang tinggi itu dipunyai oleh anak yang umurnya lama. Sehingga akhirnya apa? Itu tidak ada akhirnya menjadi melebur. Akhirnya tidak disekat-sekat bahwa ini aku angkatan ini, aku angkatan ini, aku angkatan ini. Nggak ada, mencair. Itu juga didukung dengan saya itu membuat itu tadi, nggak ada model tahun ajaran, penerimaan santri baru nggak ada gitu. Jadi tapi ya santri itu ya kita masuk. Nah itu tuh ternyata itu efektif untuk menumbuhkan relasi sosial. Jadi antara yang muda dengan yang seniornya atau juniornya itu tercipta hubungan yang kalau bahasa saya setelah keterbukaan itu terjadi akhirnya ada egaliter itu kesetaraan perlakuan, kesetaraan. Jadi akhirnya di pesantren itu nggak ada maunya anak mas kiai, semua anak masnya kiai gitu. Nggak ada yang mau ini anak masnya ini, nggak ada. Nah karena openness tadi, keterbukaan, habis itu egaliter, dan itu ternyata menumbuhkan kesadaran sosial gitu. Jadi nggak ada eksklusif bahwa aku sudah tua, ini angkatan tua itu, nggak ada lagi, ya kan? Kadang anak-anak yang sudah tua itu kadang belajar kitabnya sama anak yang lebih muda, kan? Nah akhirnya apa? Setelah keterbukaan itu ada, maka muncullah kesetaraan. Jadi tidak ada eksklusif. Nah itu prasyarat-prasyarat kalau menurut saya untuk menciptakan kesadaran sosial, relasi sosial, hubungan sosial yang sehat, yang tidak ada prejudice, prasangka di antara angkatan. Karena biasanya kan kalau di sekolah-sekolah SMA itu mesti angkatan ini korps ini gitu kan ya, itu kan menimbulkan eksklusivitas ya, kayak gitu. Nah ketika menimbulkan eksklusivitas akhirnya individualis gitu kan. Nah ketika lingkungan yang kita terbuka maka akan muncul egaliter. Jadi akhirnya menjadi relasi sosial menjadi terbuka. Sekian wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.